Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya, di mana teman-teman sudah bisa memasukkan produk ke marketplace, ke marketplace di Bosgram dari marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee. Setelah masuk, kita akan jadwalkan produk ini untuk diupload ke Bosgram, langsung ke Instagram. Jadi, sebelum melakukan proses ini, teman-teman harus mempunyai akun Instagram dulu, dan Instagramnya juga istilahnya sudah bisa dilakukan pendaftaran di Bosgram. Ayo kita daftarkan. Caranya kita ikuti seperti ini. Itu masuk, teman-teman masuk di bagian Bosgram ini, masuk di bagian akun Instagram. Di bagian akun Instagram ini teman-teman bisa menambahkan akun. Akunnya apa? Nih, saya akan menggunakan akun Instagram yang saya gunakan untuk percobaan, namanya Bosgram Test ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat hasilnya yang akan saya posting dari marketplace ke Bosgram lewat Bosgram ke Instagram akan seperti ini. Oke. Setelah itu teman-teman masukkan username-nya, ini contohnya Bosgram Test. Kemudian saya akan juga menambahkan pengaturan passwordnya, yaitu passwordnya teman-teman bisa tambahkan, kemudian simpan. Setelah itu teman-teman wajib mengetes apakah akun ini berhasil login dengan baik apa enggak. Kita klik OK. Oke, kita cek dulu ya. Oke, setelah sudah sesuai seperti ini, teman-teman wajib men-setting juga akun ini sebagai default account, minimal 1 ya. Jadi teman-teman ini nantinya akan dipakai untuk di berbagai macam keperluan seperti untuk analisis ataupun untuk keperluan mencari konten populer. Nih, kita pakai set default akun. Kemudian klik OK. Oke, setelah berhasil di set, nah seperti ini, teman-teman selanjutnya yaitu bisa menambahkan watermark yang nantinya digunakan untuk menambahkan setting watermarknya itu di dalam gambar yang akan kita upload ke Instagram. Caranya teman-teman tinggal tambah watermark. Misalnya saya mau menambahkan watermark itu tentang Bosgram frame. Wah, teman sesuaikan namanya lah biar teman-teman ingat. Saya akan menambahkannya, contohnya ini. Saya akan menggunakan frame ini ya. Oke, kita open, kita upload. Nah, nantinya frame-nya akan ada tambahan seperti ini di bawah ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa masuk ke buat project upload, kemudian dari marketplace ya. Kemudian dari marketplace ini teman-teman bisa memilih akun yang sudah didaftarkan sebelumnya. Ini contohnya Bosgram Test. Kemudian pilih watermarknya. Saya pakai watermark yang sudah kita tambahkan tadi. Kalau teman-teman nggak mau pakai watermark, ini nggak usah dipilih. Dan saya mau pilihkan ini mau di center ya, di tengah-tengah, jadi mengelilingi dari gambar tersebut. Teman-teman bisa men-setting frame watermarknya itu di top left, top center nih, terserah bebas mana aja teman-teman bisa pakai. Setelah itu teman-teman wajib menambahkan produk ke dalam daftar schedule ini. Jadi setiap schedule, setiap jadwal itu teman-teman harus menambahkan produk-produk dari sumber mana, dan juga ini akan di-upload sesuai dengan setting yang teman-teman setting di sini. Untuk menambahkannya klik tombol plus ini. Kemudian teman cari produk yang akan digunakan. Contohnya teman-teman juga bisa memfilter, filternya dari grup yang teman-teman pakai tadi, misalnya peralatan RT, atau pakai title atau filter, nih macam-macam bisa teman-teman pakai. Nah, ini sumbernya apa, tokonya apa, grupnya apa, ini bisa. Kemudian saya mau semuanya aja saya tambahkan. Saya mau centang yang di halaman sini aja dulu deh. 10 ya. 10. Atau enggak, biar enggak kelamaan nih saya upload 3 aja dulu. Oke. Setelah kita upload 3, kita import seperti ini. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa men-setting keuntungannya, mau dinaikin berapa persen. Itu bisa dari markup harga ini. Nah, ini markup harganya nih. Kalau normal, nah ini mau dilihat tipe
normal, ini berarti semuanya harga akan diupload sesuai dengan persentase yang di sini. Contohnya input marknya mau persentase atau nilai. Misalnya persentase saya mau naikin 50%. Jadi teman-teman bisa langsung terapkan. Nah ini, mau naikin 50%. Nah, keuntungannya bisa. Oh bentar, setting. Nah setelah itu persentase markup harga ya. Kemudian teman-teman atau mau pakai advance, tipe markupnya ini misalnya 20% ya, saya terapkan. Nah seperti ini, teman-teman bisa menambahkan keuntungannya seperti itu ya. Kemudian saya mau juga bisa membuat tipe markupnya menjadi advance. Advance itu membuat range, misalnya untungnya dari harga berapa nih, misalnya 10.000 sampai 50.000, saya mau markup harganya 30%. Terus tambah misalnya dari 50.000 1 sampai ke 100.000. Nah ini misalnya 20%, seperti ini ya. Teman-teman juga bisa menambahkan digit pembulatan yang ada di sini. Pembulatannya misalnya mau berapa digit di belakang komanya ini, misalnya 3 kita terapkan. Nah, bisa langsung derajat ini ya. Maksudnya 3 ini angka di belakangnya, 3 paling belakang. Misalnya seperti itu ya. Ini misalnya ini untuk satuan. Misalnya 1 itu satuan, 2 itu puluhan, 3 itu berarti ribuan. Ini teman-teman juga bisa maaf berdasarkan nilai. Nilai ini berdasarkan rupiah yang teman-teman mau tambahkan. Misalnya 10.000 sampai 50.000 saya mau up 30.000. Ya, ini misalnya 50.000 sampai 100 saya mau up misalnya 32.000. Seperti ini ya, kita bisa terapkan juga seperti ini. Nah. Oke, setelah udah di harga, udah kita setting semua, teman-teman juga bisa menerapkan. Nah ini saya update dulu deh. Saya mau menerapkannya menggunakan persentase dengan normal, saya up sebanyak 30%. Oke, kita terapkan. Oke, setelah seperti ini, oke, teman-teman bisa menambahkan juga di bagian ini template ya, template general. Jadi teman-teman di Bosgram ini teman-teman bisa membuat template deskripsi yang teman-teman bisa setting sendiri bagaimana posisi-posisinya. Nah, kita akan sediakan satu buah template general. Ini contohnya seperti ini. Nantinya akan ada format seperti ini, title, description, price markup, hashtag, seperti ini. Kalau teman-teman mau bikin sendiri juga bisa. Misalnya saya mau bikin template tentang toko yang saya custom sendiri, khusus yang saya tambahkan ini, yaitu tentang peralatan rumah tangga misalnya ya. Ini saya paste dari yang tadi sebelumnya. Nah ini mau ditambahkan di sini misalnya selamat datang di toko kita. Nah, barang semua ready, support COD ya. Nah, misalnya seperti ini, atau ditambahkan di tengah, di bawah, teman-teman bisa menambahkannya dengan mudah. Kemudian klik simpan. Oke. Setelah itu teman-teman bisa memilih template-nya yang ada di sini tadi. Oke. Cuma ini kita udah setting di awal, tapi ini belum kita bikin, ini nggak masalah. Selanjutnya kita bisa mengenerate title. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ambil produk dari Tokopedia atau Bukalapak, judulnya agak nggak enak dilihat, teman-teman bisa di-generate langsung nih. Misalnya ambil dari judulnya berapa karakter awal, misalnya ambil dari 10 karakter awal, terapkan, gini juga bisa. Nah, itu kan tapi jelek nilai lihatnya. Kemudian ambil dari deskripsinya juga bisa. Misalnya saya ambil 100 karakter awal di deskripsi. Nah, seperti ini juga bisa. Setelah itu teman-teman juga bisa ngambil jenis generator sebagai sekuensial. Misalnya saya mau buat urutan judulnya ya. Misalnya urutan ini baju gamis coklat. Nah ini bahan katun, misalnya gini ya. Nah, teman-teman bisa terapkan dan dikasih angka secara urut dari
judul yang akan kita buat secara seragam ini. Nah, seperti ini. Setelah udah, teman-teman bisa ini juga menambahkan hashtag ya. Ini udah, ini yang title tadi. Kemudian hashtagnya, misalnya kita mau tambahkan. Nah, ini hashtag. Jadi ada hashtag manajemen. Hashtag manajemen ini contohnya kita mau menambahkan hashtag, tetapi hashtag tersebut mau kita post sesuai dengan hashtag yang kita set di sini. Misalnya kita punya 100 hashtag. Kemudian kita mau post di setiap produknya itu ada 10 ngambil dari daftar katalog hashtag yang ada di sana. Nah, misalnya ini saya mau tambah koleksi hashtagnya dari misalnya baju muslim gamis ya, gamis. Kita generate. Ini mau kita cek semua, kita tambahkan bisa. Setelah itu kita ambil hashtag juga misalnya tentang jualan online gitu ya. Kita generate, kita cek all, bisa. Nah, ini ada banyak banget hashtag yang ada di sini. Nah, nanti kita bisa setting maksimal berapa hashtag sih per postnya. Misalnya kita ambil 10 dan kita acak tiap hashtagnya. Kita terapkan. Nah, di sini misalnya seperti apa kita bisa lihat hasilnya di sini. Contoh dari yang sudah jadi kemungkinan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah di looping semua dan sudah dicek akan ada nampil seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa ngeset auto delete-nya. Jadi pengen misalnya dalam waktu tertentu teman-teman postingan ini mau dihapus secara otomatis. Nah, ini bisa di-set. Misalnya jam berapa waktu hapus, ini bisa. Atau durasi setelah upload, misalnya mau berapa durasinya. Kita ambil 1 jam setelah di-upload, postingan ini akan dihapus per produknya, itu ya misalnya. Oke, setelah itu teman-teman juga bisa meng-cut deskripsi kalau lebih dari 2200. Misalnya kita klik OK. Nah, setelah semuanya terkonfigurasi dengan baik, teman-teman bisa menggunakan setting mau di-upload sebagai slide atau sebagai foto satu-satu. Defaultnya ini teman-teman ketika di-upload akan berbentuk dengan gambar slide-slide. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen memakai satu gambar per produknya, misalnya di sini ada 3 gambar, di-upload satu-satu, bisa digunakan centang menggunakan satu foto per item upload ini. Saya akan pakai slide. Ini jadi saya biarkan aja seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa mengatur waktu posting. Nah, ini waktu postingnya ini ada menggunakan interval. Jadi menggunakan fixed time atau auto start. Misalnya fixed time teman-teman bisa nge-setting sendiri. Mulai startnya dari kapan? Ya, mulainya jam 23, jam 23.06. Intervalnya berapa menit? Misalnya per 10 menit atau per 5 menit. Nah, ini teman-teman bisa setting sendiri atau pakai auto start. Jadi ketika teman-teman start aktif dari schedule ini, otomatis 5 menit setelah di start akan upload sendiri. Setelah itu, selain interval, teman-teman juga bisa pakai jadwal. Mau di-upload dengan menggunakan masing-masing jadwalnya, misalnya jam berapa. Nah, ini kita bisa setting sendiri. Mau tanggalnya juga bisa kita setting sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini atau periodik. Jadi teman-teman misalnya pengen upload mau harian, mingguan, bulanan, nah, setiap hari atau setiap minggu jam tertentu bisa teman-teman lakukan. Misalnya setiap jam 10 pagi atau jam 22 malam. Nah, ini seperti ini teman-teman bisa melakukan posting akan diulang secara harian. Waktu di jam dan waktu yang ditentukan kita. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Untuk praktek ini kita akan menggunakan contoh yang mudah, menggunakan interval, akan menggunakan auto start. Paling mudah, dan ini di sini kita batasin minimal 3 menit. Karena kalau dengan menggunakan 1 menit, teman-teman bisa istilahnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya ban untuk akun-akun yang baru lah, seperti itu. Setelah ini sudah semua disetting, sekarang kita pakai simpan dan eksekusi. Ini kita kasih nama schedule-nya. Yaitu misalnya schedule-nya kita namain marketplace dress gitu ya. Apalah. Setelah itu kita simpan. Klik ya.
Oke, setelah klik OK, teman-teman akan diarahkan untuk jadwal penjadwalan seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada dashboard dari penjadwalannya, nama jadwalnya, akun Instagramnya apa, tipenya apa, interval. Di sini akan ada statistik baik sukses, gagal atau dan totalnya. Ini totalnya berapa nih? Kalau gagal kenapa nanti ada di sana. Setelah itu teman-teman bisa melakukan start dengan klik tombol play ini. Nah, ini kalau mau teman-teman mau ganti intervalnya, mau uploadnya diganti bisa langsung dari sini. Ini mau kalau mengedit ulang penjadwalannya, teman-teman bisa ke sini lagi. Nih, mau penjadwalan ulang tuh bisa. Ini kita ganti center lagi. Udah, kita simpan. Ya. Oke, setelah itu, nah ini juga teman-teman bisa hapus atau mengcopy schedule ini untuk dipakai dengan keperluan yang sama, diganti dengan produk yang lain misalnya. Seperti itu juga bisa. Nah, untuk mempraktekkan ini, kita praktekkan start ya. Nah, itu dengan start schedule-nya, yaitu dengan menggunakan play. Ada berapa produk, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, untuk melihatnya, kita bisa buka dulu Instagram dari Bosgram-nya sendiri. Yang kita akan tes, masuk di Instagram Bosgram Test. Seperti ini. Ini masih kosongan, nanti seperti ini dulu. Oke. Setelah itu tinggal kita play ya aksinya. Oke, kita start. Nah, nanti di status di server ini ada tulisan schedule marketplace dress aktif. Nah, setelah aktif seperti ini, nanti setelah setiap 3 menit yang saya set di interval itu akan upload secara otomatis. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Nah, setelah prosesnya ini udah berjalan ya seperti ini, teman-teman bisa melihat statusnya aktif. Setelah semuanya prosesnya berhasil diupload, akan ada perubahan status seperti ini, sukses, gagal, dan totalnya. Nah, seperti ini 3 sudah sukses. Kita cek di servernya, kita bisa lihat lognya ya. Ketika sudah berhasil jalan nih, di schedule jam 22.04 nih, 3 menit kemudian, 22.07 ini akan melakukan proses upload untuk produk yang pertama nih ya. Oke. Sudah sesuai dengan lognya ini 22207 nih, download gambarnya, kemudian upload sukses. Kemudian dari jam 08 kemudian 11. Nah, ini melakukan upload lagi untuk produk yang kedua dan diupload sukses. Setelah itu produk yang ketiga setelah jam 22.12 ini 22.15, 3 menit kemudian juga akan diupload dan selesai. Seperti ini ya. Jadi setelah diuploadnya sudah selesai, nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat hasil dari upload dari produk yang sudah kita upload dengan Bosgram. Ya, contohnya seperti ini, kita buka. Nah, ini langsung bentuknya dalam bentuk slide seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini ada judulnya. Kemudian ada deskripsinya dan semuanya sudah menggunakan line break ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau hasilnya nantinya berantakan. Ini sudah bagus banget. Kemudian ini ada produknya, kemudian dia ada hashtag, dan hashtagnya pun sudah diacak sesuai yang sudah kita tambahkan tadi ya. Ini ada gamis dan jualan online. Oke. Jadi untuk menguploadnya mudah banget. Seperti itu untuk proses uploadingnya. Nah, untuk selanjutnya akan saya demokan bagaimana caranya kita bisa mengupload dari galeri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.